Ya, Ya, Pak. Siap. ya, saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Robi Andri. Saya bekerja di BNPB di seksi pengkajian risiko bencana, Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Dan ini silakan Robi. Saya Tri Utami Handayani, saya bekerja di seksi pengelolaan risiko bencana, Direktorat Pengurangan Risiko Bencana. Menjelaskan bahwa sebenarnya paradigma penanggulangan bencana di Indonesia itu sudah berubah. Jadi menurut catatan terakhir yang dihimpun oleh BNPB bahwa, dan kita kaji juga bahwa paradigma untuk penanggulangan bencana di Indonesia itu dalam 2 dekade terakhir itu puncaknya itu akibat kejadian tsunami di Aceh tahun 2004. Di sana kita semua sadar bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Di salah satunya itu adalah paradigma untuk penanggulangan bencana, dimana sebelum 2004 itu kita sadari bahwa bangsa Indonesia itu lebih mengarah pada responsif. Kalau ada bencana baru apa yang harus kita lakukan, itu yang terjadi sebelum tsunami Aceh. Tapi setelah tsunami Aceh kita berpikir ternyata tidak cukup seperti itu. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan sebelum terjadi bencana. Syukur-syukur kita cegah. Jadi akibat dampak dari tsunami Aceh itu sudut pandang kita berubah. DPR berubah, pemerintah juga berubah. Maka pada tahun 2004 itu mulai dibangun inisiasi untuk membangun sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Jadi mulai 2004 sampai 2009 kalau BNPB coba merangkum periodisasi penanggulangan bencana Indonesia sampai saat ini, kita membagi menjadi 3 fase membangun sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Pertama 2004 sampai 2009. Kita sebut itu sebagai periode untuk membangun komitmen bangsa dalam penanggulangan bencana. Jadi pada saat itu it's okay kalau kita masih disebut Indonesia adalah supermarket bencana. Kita itu banyak bencana, maka Indonesia adalah supermarket bencana. Maka kita masih oke lah kalau kita di state seperti itu. Karena pada saat itu komitmen yang coba kita bangun itu pertama dari aspek legislasi. Tahun 2007 melalui pembahasan di DPR dan akhirnya disetujui oleh pemerintah yang pada saat itu adalah presidennya Pak SBY, ditetapkanlah Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ini adalah undang-undang pertama yang kita miliki khusus untuk menangani penanggulangan bencana. Dan 2008 diturunkan dalam PP 21, 22 dan 23. 21 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, 20 PP 22 2008 tentang sistem pendanaannya, PP 23 tentang yang mengatur peran lembaga-lembaga internasional dan nasional untuk penanggulangan bencana. Jadi dari sistem penanggulangan bencana kita sudah coba memperkuat sistem aspek legislasinya. Dan mengikuti aspek legislasi pada periode ini pemerintah mulai memperkuat kelembagaannya, dibentuklah BNPB. Berarti dari 2000, maaf ya Pak, berarti dari BNPB ini dibentuk dari 2008 ya. Dengan ditetapkannya Perpres 8 tahun 2008, maka berdirilah BNPB. Dan beberapa PPBD mulai bermunculan, mulai dibentuk pada tahun 2009 dan 2009. Jadi fase awal membangun sistem penanggulangan bencana itu terjadi di 2004 sampai 2009. Masa pemerintahan berikutnya SBY tahap 2 itu 2010-2014 kembali kita mencoba untuk membangun lagi sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Pada fase ini
kita menyebutnya adalah fase bagaimana pemerintah meletakkan dasar-dasar untuk sistem penanggulangan bencana. Di sistem penanggulangan bencana itu ada 5 aspek: legislasi, subsistem legislasi, subsistem kelembagaan, subsistem perencanaan, subsistem pendanaan, dan subsistem penyelenggaraan PB itu sendiri. Jadi pada fase 2010-2014, karena ini kita kategorikan sebagai fase kita meletakkan dasar sistem penanggulangan bencana, 5 subsistem ini kita perkuat pada fase ini. Dari aspek legislasi, undang-undang kita sudah punya, PP sudah punya, Perpres sudah punya, kita dorong daerah untuk membangun, untuk menerbitkan perda. Oh ya. Perda penanggulangan bencana. Jadi dari level pusat sudah ada, kita dorong sampai di level provinsi dan kabupaten kota. Memang ini tantangannya banyak, tapi nanti. Jadi yang jelas pada periode ini kita akan mendorong daerah untuk membangun komitmen legislasi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu, BNPB juga mulai mendorong banyaknya MOU dengan para pihak untuk penanggulangan bencana. Terus BNPB juga berkoordinasi dengan para pihak yang lain. Kita membuat standarisasi untuk penanggulangan bencana. Itu terjadi pada fase ini. Dan tahun 2012 Indonesia bersama 62 negara se-Asia Pasifik mendorong kesepakatan untuk deklarasi pengurangan risiko bencana yang kita sebut deklarasi Yogyakarta itu tahun 2012 melalui pertemuan tingkat menteri se-Asia Pasifik di tahun 2015. Itu aspek legislasi. Aspek kelembagaan yang kita dorong, pemerintah dorong untuk memperkuat aspek kelembagaan adalah kita mendorong seluruh provinsi dan kabupaten kota untuk membentuk BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Pada periode ini 2010-2014 seluruh provinsi 33 plus 1, karena tahun 2013 muncul provinsi yang baru, itu kita juga dorong untuk ada BPBD di tingkat provinsi. Jadi pada akhir 2014 100% BPBD provinsi ada. Dan BPBD kabupaten kota kita dorong 87% kabupaten kota sudah membentuk BPBD. Dan forum-forum di daerah sebagai mitra partner di BPBD di daerah, kita juga mendorong adanya forum pengurangan risiko bencana daerah. Kurang lebih ada sekitar 20 lebih forum sudah terbentuk. Dan untuk supaya penyelenggaraan penanggulangan bencana juga berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, kita juga mendorong terbentuknya pusat-pusat studi bencana di perguruan tinggi daerah, dan mereka membentuk forum yang disebut forum perguruan tinggi. Yang isinya adalah perguruan tinggi yang sudah memiliki pusat studi bencana. Dan tahun 2014 juga kita mengajak akademisi, peneliti, praktisi, rekayasa, dan para ahli-ahli lainnya untuk bersama-sama berdiskusi terkait dengan strategi pengurangan risiko bencana Indonesia dari aspek saintis. Dan pada saat itu kita lakukan pertemuan di Surabaya, dan mereka malah sepakat untuk membentuk suatu ikatan yang kita sebut Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia. Jadi saat ini kita sudah memiliki Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia yang isinya adalah itu tadi, ahli-ahli yang concern terhadap bencana, tidak hanya bencana alam, bencana-bencana lain juga termasuk. Itu dari aspek kelembagaan. Dari aspek perencanaan. Nah, ini salah satu strategi kita di tingkat nasional adalah bagaimana perencanaan penanggulangan bencana itu bisa terintegrasi dengan perencanaan pembangunan. Jadi itu sasaran kita untuk memperkuat subsistem perencanaan. Di tahun 2010-2014 kita sudah punya rencana nasional penanggulangan bencana yang
yang kita dorong menjadi bagian dari RPJMN 2010-2014. RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Oh ya. Dan ada rencana aksi nasional pengurangan risiko yang isinya adalah kegiatan-kegiatan orang-orang, instansi, lembaga, kementerian, dan semua pihak yang punya konsentrasi terhadap upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Kita susun dalam bentuk rencana aksi, dokumen rencana aksi itu tahun 2010 sampai 2014, dan bersama dengan 12 perguruan tinggi di Indonesia kita minta dukungan mereka untuk menyusun naskah akademis untuk master plan spesifik per bencana. Ada 12 jenis ancaman bencana yang kita siapkan bersama 12 perguruan tinggi. Dan BNPB juga mendorong provinsi dan kabupaten kota untuk juga di tingkat nasional kita punya rencana nasional penanggulangan bencana. Tentunya di provinsi dan kabupaten kota kita juga perlu membuat rencana penanggulangan bencana yang sifatnya lingkupnya sesuai dengan daerahnya. Kita kan otonomi daerah, jadi kita susun juga. Itu pada pekerjaannya BNPB apa BPBD, Pak? Sebenarnya itu adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah, tapi untuk mempercepat, mengakselerasi proses itu, BNPB melakukan fasilitasi untuk provinsi dan kabupaten kota. Pada periode 2010-2014 kita sudah mendorong naskah akademis untuk RTB 33 provinsi dan 87 kabupaten kota sebagai sebagai percontohan. Itu untuk aspek perencanaan. Terus untuk aspek pendanaan, ini menjadi tantangan juga karena kita harapkan melalui subsistem perencanaan tadi kita mendapat dukungan untuk kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Tapi yang capaian kita yang kita peroleh di periode 2010-2014 adalah dukungan pemerintah untuk pendanaan penanggulangan bencana secara keseluruhan. Bapak SBY waktu itu memerintahkan, didukung juga oleh DPR waktu itu, untuk pendanaan anggaran kita itu meningkat sangat signifikan. 2007-2008 itu ya sekitar hanya 150 miliar saja, tapi pada saat 2010-2011 dan terus 2013 itu peningkatannya sangat drastis, sampai lebih dari 3.000%. Ini anggaran untuk penanggulangan bencana. Jadi pada saat itu banyak sekali program-program yang bisa kita jalankan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Itu aspek pendanaan. Itu kenapa, Pak? Maksudnya kenapa bisa? Karena pada saat itu pemerintah dan DPR dapat kita yakinkan bahwa penanggulangan bencana itu merupakan salah satu program yang prioritas, sehingga butuh dukungan anggaran karena kegiatan-kegiatan kita banyak. Apa maksudnya, apa ada pemicu, kayak ada bencana terus baru terasa? Pemicu awalnya sama dari tsunami Aceh 2004. Pemicunya sebenarnya tetap Aceh ya. Itu yang merubah mindset kita, pola pikir kita. Selanjutnya subsistem yang kelima, kapasitas. Ini capaian-capaian kita pada kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana itu adalah kita mendapatkan predikat Bapak SBY waktu itu, predikat sebagai global champion. Global champion artinya juara dunianya lah. Dari UNSDR itu adalah juara dunia yang pertama untuk pengurangan risiko bencana. Jadi Bapak Presiden kita sudah mendapatkan penghargaan dari PBB sebagai global champion untuk pengurangan risiko bencana. Jadi itu salah satu capaian kita di 2010 sampai 2014. Selain itu kita juga punya
tools lain yang menunjukkan bahwa kita punya kapasitas untuk penanggulangan bencana. Kita punya asesmen atau kajian nasional untuk capaian pengurangan risiko bencana, National Assessment Report 2013. Kita punya indeks risiko bencana, itu menunjukkan bahwa kita punya tools untuk mengcapture di Indonesia itu kira-kira tingkat risikonya seperti apa, sehingga kita bisa diharapkan dengan kita tahu tingkat-tingkat risiko di seluruh Indonesia itu kita bisa menyusun perencanaan program dan kegiatan bagaimana supaya kita bisa mengatasi risiko-risiko yang ada dan lain sebagainya. Maka di 2010 sampai 2014 BNPB men-state bahwa periode itu kita tidak lagi sebagai supermarket bencana. Kita itu adalah laboratorium bencana. Kita tidak lagi menjual, tapi kita harapkan Indonesia itu bisa menjadi tempat belajar. Kalau orang yang pengen tahu bencana, datanglah ke Indonesia, belajarlah di sini. Kita punya banyak ahli, kita punya banyak peneliti, kita punya banyak pakar. Itu periode sampai tahun kemarin. Nah, dengan adanya pemerintahan baru, kita mencanangkan periode yang baru. 2015-2019, target kita adalah kita membangun efektivitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dan sasarannya adalah kita menjadi pusat pengetahuan bencana. Kalau orang yang ingin tahu bencana, tanya ke Indonesia. Jadi bukan lagi kalau punya alat penanggulangan bencana, jualah ke Indonesia. Itu kita tidak mau, kita bukan supermarket lagi. Tapi kalau orang mau peralatan penanggulangan bencana, belilah dari Indonesia. Itu yang kita targetkan. Jadi banyak hal-hal yang menjadi target kita untuk mencapai efektivitas penanggulangan bencana, termasuk merevisi Undang-Undang 24 2007. Dan salah satunya gedung ini akan kita set sebagai pusat pelatihan dan pendidikan bencana regional dan global, international training center. Jadi mungkin itu yang bisa di-share dulu, kira-kira upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh BNPB bersama pemerintah yang lainnya, termasuk organisasi dan mitra-mitra penanggulangan bencana lainnya. Itu yang ingin kita share capaian BNPB. Jadi karena topiknya kan sebenarnya ini Pak, perubahan iklim. Jadi kalau dari BNPB sendiri kan kalau misalnya kita cuma tahu misalnya air laut naik, yang maksudnya yang klise gitu ya ibaratnya. Nah kalau misalnya sebenarnya kan kalau BNPB yang ibaratnya langsung lah ya, itu sebenarnya ya kalau di sekitar Indonesia ini udah ada apa aja sih yang sebenarnya terlihat sebagai tanda-tanda dari perubahan iklim itu sendiri gitu. Jadi ceritanya adalah program adaptasi perubahan iklim dan program pengurangan risiko bencana. Jadi itu salah satu isu yang akan kita dorong pada periode yang terakhir tadi, efektivitas penanggulangan bencana. Jadi dari perspektif bencana, perubahan iklim itu adalah bagian dari bencana sebenarnya. Jadi bencana-bencana yang hidrometeorologi itu dipengaruhi oleh perubahan iklim. Sebenarnya perspektifnya seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita menyikapi perubahan iklim supaya itu menjadi bagian dari mitigasi bencana. Nah, itu sebenarnya gambaran kasarnya gitu. Yang sekarang yang kita lakukan adalah karena secara global isu perubahan iklim dan isu pengurangan risiko bencana itu masih terpisah dari sisi program, perencanaan dan kebijakannya. Di tingkat global untuk pengurangan risiko bencana ada UNHCR. Itu yang mengkoordinasikan strategi pengurangan risiko bencana dunia. Sedangkan untuk perubahan iklim ada UNFCCC. Itu yang mengkoordinasikan mengenai strategi-strategi untuk adaptasi perubahan iklim. Itu di tingkat global. Turun di tingkat nasional,
ternyata juga masih terpisah. Oh gitu. BNPB untuk mengkoordinasi pengurangan risiko bencana. Iya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu yang mengkoordinasikan strategi-strategi untuk kebijakan perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim. Itu terjadi di tingkat nasional. Provinsi dan kabupaten kota juga sama. Tapi faktanya sebenarnya di tingkat komunitas, di tingkat desa, mereka itu gabung. Gitu. Untuk implementasi itu gabung. Jadi yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah kita mencoba untuk, dalam tanda kutip, kita membuat istilahnya, kita melakukan konvergensi adaptasi perubahan iklim dengan pengurangan risiko bencana. Ada 5 aspek, 5 komponen, 5 apalah yang kita sebut sementara ini yang akan kita konvergensikan. Jadi 5-nya itu, 1 mulai dari kebijakan. Yang kedua itu akan kita coba sinkronkan, karena saat ini setelah dilakukan kajian banyak kebijakan-kebijakan yang masih overlapping. Itu yang akan kita coba sinergikan. Yang kedua, aspek kelembagaan. Kelembagaan itu harus dari. Jadi ada aspek kelembagaan yang juga akan kita coba sinkronkan terkait dengan adaptasi perubahan iklim dan PRB. Kita lihat dulu. Cerita tentang jadi di tingkat global ada UNFCCC dan UNFDR. Jadi faktanya keduanya itu diperlakukan secara terpisah dalam perencanaan dan strategi serta kebijakan. Tapi sebenarnya ada irisan. Ada irisan keduanya antara API dan PRB. Itu mereka dua-duanya itu mengurangi tujuannya untuk mengurangi dampak merugikan akibat bencana karena perubahan iklim. Jadi itu yang menjadi irisannya. Jadi nah ini lingkup yang akan kita coba lakukan konvergensinya itu ada 5 komponen yang coba kita konvergensikan, dalam artian kita integrasikan antara perubahan iklim dengan mitigasi bencana, pengurangan risiko bencana. Tadi aspek kebijakannya. Jadi lebih dari 25 peraturan yang saat ini coba akan kita telah, kita coba mencari benang merahnya supaya adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana itu bisa seiring. Yang kedua, kelembagaan. Kelembagaan tadi yang seperti yang saya bilang, ada KLHK, ada BNPB. Kita akan jabarkan peran masing-masing supaya nanti pada saat menjalankan program dan kegiatan pemerintah itu tidak overlapping, tapi malah saling memperkuat. Terus pendanaan juga sama. Jadi jangan sampai lokasi-lokasi tempat pelaksanaan kegiatan itu jangan sampai overlapping. Pengurangan risiko bencana bikin di kota A, KLHK juga di kota A dengan program yang sejenis, itu kan menjadi mubazir. Itu yang akan kita coba lakukan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan serta monetnya. Dan yang paling monitoring dan evaluasi pemantauan. Jadi indikatornya kita upayakan indikator yang sama. Jadi kalau kita melakukan pemantauan capaian-capaian yang tidak dilakukan terkait dengan adaptasi perubahan iklim, itu sebenarnya juga merupakan bagian dari pemantauan apa saja sih yang sudah kita lakukan untuk upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Dan komponen yang kelima, metodologi. Metodologi dalam artian metodologi untuk melakukan kajian, bikin peta risiko berbasis iklim. Itu kita coba melakukan sinergi antara metodologi supaya ini peta risiko. Nah, ini peta risiko yang sudah mendapatkan proyeksi iklim. Nah, itu akan coba kita sinergikan. Jadi itu yang terkait dengan perubahan iklim. Jadi pada prinsipnya adaptasi perubahan iklim itu adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana. Itu yang ingin kita coba jabarkan di tataran program atau kegiatan. Itu apalagi kira-kira yang ingin diskusikan.